Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sama-sama kita katakan amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, amin. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita naikkan pujian ini lebih lagi. Ya Tuhanku, amin. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, Yesusku. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari jemaat Tuhan saja angkat pujian ini, haleluya. Ya Tuhan, kami mau bernyanyi padamu Tuhan selama kami hidup Bapa. Haleluya, ya kami mau bermazmur bagimu Tuhan. Masih jemaat Tuhan saja. Inilah Yesusku setia.
kemuliaan kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau layak terima pujian kami, pengagungan kami. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan yang tercurah buat masing-masing kami. Terima kasih Bapa, kami memuji bersuka cita karena Tuhan terlalu baik dalam hidup kami. Umat Tuhan yang siap bersuka cita, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, shalom. Saya percaya kita orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Kita ada di sini semua karena kita dipilih oleh Tuhan, amin. Katakan kanan kirinya, kamu dipilih oleh Tuhan. Haleluya, kamu dipilih. Yeay. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Membawa kemuliaan hanya baginya. Katakan kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Mari bersama-sama kamu. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan
yang dipilih oleh Tuhan, amin. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan di sekelilingnya ada Tuhan. Katakan kanan kiri lagi, di sekelilingmu ada Tuhan. Haleluya, come on. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Percaya kepada Tuhan, berpasrah kepada Dia. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Amin. Dalam dunia ku takkan gentar menghadapi semua musuh bersama. Kiri kananku ada, come on. Sekelilingku ada Tuhan, ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yang percaya ada Tuhan, sorakan haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, sebab Dia pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Ku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, ada Tuhan, Yesus selalu kiri kananku. Yes, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Umat Tuhan saya katakan kiri kananku ada. Come on. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Sekali lagi, come on. Kiri kananku ada Tuhan, yeah, ku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama dan jaga kiri kananku. Yeah. Ada Tuhan, ada Tuhan, Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, ku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Dalam hidupku Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Suarakan haleluya. Haleluya. Saya percaya kiri kanan kita ada Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Haleluya. Kiri kanan kita ada Tuhan, amin. Bapak Ibu yang kalau terlahir dari mama papanya yang Kristen, berbahagialah. Berarti punya contoh. Mungkin berbeda dengan saya atau beberapa orang di tempat ini mungkin. Karena mama papa itu memilih, mereka berbeda agama. Jadi saya harus cari contoh yang lain. Dan kebetulan itu kalau orang Batak bilang opung saya. Dia rajin ke gereja, dia gak paksa saya masuk gereja. Enggak, dia cuma kasih duit untuk saya beli lontong atau beli makanan jajanan. Sayanya yang iseng, suka dengerin. Lagunya lucu karena kebetulan saya suka menyanyi. Jadi saya suka dengar, lagunya lucu-lucu ya. Berawalnya dari situ. Jadi saya punya contoh, thank you buat opung saya yang sudah berada di surga. Saya ada berdiri di tempat ini karena saya punya contoh yang hebat dan luar biasa. Kita pun harus jadi contoh buat anak kita. Kita gak perlu tunggu kita mati baru kita ketemu dengan surga kita. Ternyata surga itu ada di keluarga kita. Suami, istri, anak-anak, unity. Itulah gereja yang pertama Tuhan ciptakan. Sepakat dengan saya Bapak Ibu?
mau menjaga surganya? Haleluya. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Haleluya. Aku dan seisi rumahku, amin, akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini. Haleluya. Aku dan haleluya Yesus. Amin. Jadikan kami unity Tuhan dalam keluarga kami. Bapak rumah tangga yang hebat dan luar biasa, istri yang penolong yang hebat, dan anak-anak yang luar biasa Tuhan. Masih jemaat Tuhan. Bila amin. Yes.
Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Sikap Hidup di Akhir Zaman. Saya akan bacakan 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11 yang berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, Dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, Alkitab tadi berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, kita tahu kita sedang hidup pada akhir zaman dan kita sadar tidak lama lagi Tuhan Yesus Kristus akan segera datang untuk kali yang kedua. Memang ada orang bilang, dari kecil saya pernah dengar bahwa Yesus datang, sampai hari ini kok nggak datang-datang. Kenapa kelihatannya Tuhan belum segera datang? Memberi kesempatan untuk saudara bertobat. Memberi kesempatan untuk kita bersaksi supaya banyak orang-orang yang diselamatkan. Sebab tanpa pertobatan, kedatangan Tuhan berarti penghakiman dan orang yang tidak percaya akan binasa selamanya di api neraka. Lagi pula, kedatangan Tuhan itu ada dua jenis. Bisa secara global untuk seluruh manusia di bumi, tapi bisa secara personal. Jadi kalau nanti malam saudara tidur, nggak bangun-bangun lagi sampai selamanya, itu kedatangan Yesus sudah datang menjemput saudara. Makanya kita harus selalu siap sedia. Tetapi akhir dari akhir zaman memang sudah makin dekat. Dan peperangan adalah salah satu tanda dari akhir zaman. Karena dalam Matius 24, Yesus pernah ditanya oleh para murid ketika dia ada di Bukit Zaitun, apa tanda kedatanganmu kembali? Apa tanda akhir zaman? Dan Yesus bilang dalam ayat 6 dan 7, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi jelas peperangan itu merupakan tanda bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Bukan berarti bulan depan Yesus datang, tahun depan Yesus datang. Karena tentang hari dan waktunya tidak ada yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak manusia tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Tetapi Yesus juga bilang itu baru awal dari permulaan penderitaan. Berarti ada banyak hal lain di akhir zaman yang harus digenapi terlebih dahulu baru Yesus datang untuk kali yang kedua. Mungkin ada yang bertanya, kenapa perang dianggap sebagai akhir zaman? Bukankah dari zaman dahulu sekali peperangan itu sudah terjadi? Perang antar suku, perang antar bangsa, perang antar negara. Bahkan di abad yang ke-20 sudah ada dua perang besar. Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918. Dan Perang Dunia Kedua 1939 dan 1945. Dan orang pada zaman itu pun merasa bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tetapi kok Yesus masih belum datang? Saudara, saya mau sampaikan. Yesus sendiri bilang bahwa peperangan itu merupakan tanda zaman. Jadi bukan sekedar konflik politik. Sehingga ada orang bilang, pendeta jangan ngomong ini penggenapan nubuatan lah. Ini kan memang konflik politik dari zaman dulu juga ada perang. Karena dalam Matius 24 ayat 32 dan 33 dengan jelas Yesus bilang begini. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ayat 33, demikian juga
Jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kenapa bukan perang dunia pertama, perang dunia kedua yang menandakan kedatangan Yesus yang makin dekat? Karena Yesus berkata, tariklah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila dia sudah mulai bertunas, musim panas sudah dekat, berarti waktunya sudah singkat. Nah, saudara-saudara, pohon ara yang dimaksud adalah lambang dari munculnya kembali bangsa Israel. Kalau Indonesia mungkin pohonnya beringin, saudara. Tapi kalau Israel dilambangkan dengan pohon ara. Ini kan bangsa Israel sudah terserak-serak dari tahun 70 Masehi sampai sekarang. Hampir 2000 tahun, 1900 tahun lebih. Tetapi kemudian mereka bisa datang dari berbagai penjuru bumi ini. Dan tahun 1948, tepatnya 14 Mei 1948, mereka memproklamirkan kemerdekaannya di tanah Kanaan, di Israel, di Palestina. Rasanya secara logika nggak mungkin bangsa yang sudah tersebar dari sejak ribuan tahun itu bisa muncul kembali. Tapi ini juga penggenapan firman Tuhan bahwa Tuhan akan mengumpulkan Israel dari keempat penjuru bumi dan mengumpulkannya lagi di tanah yang pernah dia janjikan kepada Abraham, di tanah yang pernah dia janjikan kepada Musa, dan Allah menggenapinya. Memang ada beberapa orang bilang, tapi apakah Israel yang sekarang ini sama dengan Israel yang ada dalam Alkitab? Karena ada teori bilang begini, sebetulnya orang yang ngaku diri Israel ini bukan asli orang Israel zaman Alkitab. Mereka itu orang-orang Eropa, punya faham Zionisme. Lalu mereka datang ke tanah Palestina, menduduki tanah itu, ngaku-ngaku bahwa mereka itu Israel. Nah, jika demikian, bangsa ini bukan penduduk asli. Bangsa ini adalah agresor, penjajah. Dan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Sehingga banyak bangsa-bangsa yang memandang Israel itu bikin gara-gara karena mereka itu bukan asalnya dari sana, cuma ngaku-ngaku sebagai bangsa pilihan Allah. Tetapi kalau menurut hemat saya ada 3 tanda yang menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar sesuai dengan apa yang dicatat dalam Alkitab. Jadi Israel dulu dan kini itu sama. Karena kesamaan agama, bahasa, dan budaya. Maksudnya, dari dulu agama mereka Yudaisme, bukan Kristen loh saudara. Jadi bagi mereka nabi yang terbesar adalah Musa, bukan Isa. Alkitabnya disebut sebagai Tanak, Torah, Nebiim, Ketubim. Lalu ada kesamaan bahasa. Bahasa mereka bahasa Ibrani. Walaupun bahasa Ibrani pernah menjadi bahasa yang mati. Artinya tidak digunakan lagi karena mereka sudah tersebar ke seluruh dunia. Tapi kemudian mereka mulai menggunakan lagi bahasa ini. Bahkan vocabulary-nya makin bertambah. Dan yang ketiga, budaya yang dicatat di dalam kitab perjanjian lama. Di dalam tanah tadi, Torah, Nebiim, Ketubim. Itu juga yang masih dilakukan pada hari ini. Misalnya 7 hari raya Israel yang dirayakan zaman dulu. Mereka juga merayakannya pada masa kini. Nah saudara, jadi Tuhan bilang kalau peperangan mulai terjadi dan Israel menjadi sumbu konflik. Jika bangsa-bangsa mengepung Yerusalem, ketahuilah waktunya sudah singkat. Nah, yang penting bagi kita sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang beriman pada akhir zaman ini. Ada 3 hal penting. Yang pertama, kita harus hidup dalam doa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi kalau kita mendengar berita perang, disusul dengan resesi, disusul dengan kemungkinan kelaparan yang akan terjadi di depan kita, harga-harga naik dan sebagainya, Tuhan bilang jangan panik, jangan gelisah. Karena memang semuanya sudah tertulis dalam Alkitab dan harus terjadi. Tetapi saudara, kita harus memiliki hati yang tetap tenang. Karena Tuhan tetap duduk di atas tahta. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Bangsa-bangsa kacau, gelisah. Tapi Tuhan
tertawa di sorga. Karena dia yang memegang pemerintahan atas bumi ini. Kalau saudara terlalu sering baca berita di sosial media, engkau bisa panik dan gelisah. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan yang makin hari makin nyata penggenapannya, kita menjadi tenang. Saya sudah baca Alkitab dari awal sampai paling akhir. Dan saya mau bilang, ujungnya happy ending. Tuhan akan menang, orang-orang percaya akan diselamatkan. Oh, gejolak boleh terjadi, itu di tengah peristiwanya. Ujungnya kemenangan Tuhan berikan kepada orang-orang yang beriman. Nah saudara, makanya sekali lagi jangan panik. Memang ada beberapa orang pikir, wah hati-hati loh. Nanti sistem di dunia ini akan dikuasai oleh satu pemerintahan tunggal. Makanya jangan simpen semua uangmu di bank. Harus ada uang cash. Karena kalau nanti listrik padam semuanya, kita nggak bisa tarik uang dari bank. Ya, saudara boleh simpan uang di rumah. Ya, walaupun jangan semuanya, nanti dicolong maling hilang juga saudara-saudara. Lalu ada orang bilang simpan makanan yang banyak. Nanti kalau makanan susah dan sebagainya, waduh kita mati kelaparan. Saudara saya mau bilang, kita ini harus bersiap, waspada, bukan panik. Coba kalau orang panik, waduh nanti uang saya nggak bisa keluar dari bank. Lalu semua orang karena panik meras uangnya dari bank, ya diambil semua uangnya. Supermarket, wah diserbu orang, diambil semua, dibeli bahan makanannya. Lah ya panik saudara sekalian, repot makanya. Buat apa kita melakukan hal se-ekstrim itu? Mau ditimbun itu duit, mau ditimbun itu makanan. Ada yang bilang beli emas. Oh boleh aja saudara beli emas. Tapi kalau nggak punya duit, ya udahlah doa aja. Mau beli emas duitnya juga nggak ada saudara-saudara. Yang penting Alkitab bilang kuasai diri jadilah tenang. Saudara, boleh pegang uang cash, boleh punya emas, boleh bercocok tanam pohon pisang kek di halaman rumah saudara supaya kalau nggak ada makanan minimal makan buah pisangnya misalnya. Boleh saja. Tapi teduhkan hatimu di dalam doa. Percaya Tuhan tetap memelihara kita. Saudara ingat Nabi Elia pernah mengalami masa kelaparan 3,5 tahun? Tapi Tuhan pelihara dengan burung gagak yang datang membawa roti dan daging. Saudara, makanya teduhkan hati. Berdoa supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, petunjuk Tuhan melalui firman-Nya dan juga melalui hati kita yang teduh dan tenang. Saya pernah dengar cerita ini, ada seorang bapak yang satu kali kehilangan jam tangannya. Ini jam tangan kuno. Ya, jam tangan kuno yang merupakan pemberian daripada papanya. Papanya diberi oleh papanya lagi, jadi kakeknya. Nah jam itu rupanya hilang di gudang kayu yang juga penuh dengan serbuk gergaji. Berjam-jam dia berusaha menemukan, nggak ketemu. Lalu akhirnya dia pulang ke rumah bingung. Anaknya bilang, "Pak, saya ke sana ya, nanti saya coba bantu papa temukan." 5 menit anaknya balik ke rumah, dia kasih. "Loh, kok ada? Gimana kamu bisa menemukan ini?" "Papa berjam-jam nggak ketemu." Saya duduk tenang, sepi semuanya. Dan saya mulai mendengar detak daripada jam itu. Ini kan jam kuno. Tek, tek, tek. Ada suaranya saudara. Dan aku mulai cari. Dan akhirnya aku dapatkan. Saudara, kalau kita gelisah, pikiran kusut, kita nggak akan dengar tuntunan Tuhan. Tapi kalau kita meneduhkan hati, tuntunan Tuhan melalui firman-Nya, itu akan Dia berikan kepada saudara. Saya yakin doa sejati akan menyebabkan kepanikan mati dan iman yang akan bangkit. Doakan kestabilan ekonomi kita dan seluruh jemaat yang ada, agar Tuhan memelihara kita. Doakan juga perdamaian dunia. Kalau lihat perang, jangan mudah-mudahan ini menang. Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Siapa yang mati? Kita bukan main games, saudara-saudara. Lalu siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita sangat berduka terhadap kematian orang. Baik di pihak
Israel atau di pihak Iran atau di pihak manapun. Tuhan mau kita memiliki hati yang berbelas kasihan supaya perdamaian terjadi. Ingat, Yesus adalah Raja Damai. Tuhan tidak mau dunia konflik dan saling menumpahkan darah. Karena nyawa setiap orang berharga di mata Tuhan. Semua bangsa apapun itu diciptakan oleh Tuhan. Orang Yahudi ciptaan Tuhan, orang Iran ciptaan Tuhan, orang Palestina ciptaan Tuhan. Mari kita sungguh berdoa buat perdamaian dunia. Dan saya percaya bahwa doa memberikan kemenangan di alam roh. Dan kemenangan di alam roh akan mempengaruhi alam nyata. Dalam Keluaran pasal 17, Amalek tiba-tiba menyerbu orang Israel. Dan Yosua serta pasukannya melawan mereka di lembah. Tetapi Musa, pemimpin bangsa itu, naik ke atas bukit, mengangkat tangannya, mengangkat tongkatnya. Dan orang Israel menang di bawah. Tapi waktu dia capek, tangannya turun, lemah, maka orang Israel kalah. Maka Harun dan Hur yang melihat itu menopang kedua tangan Musa, kiri dan kanan. Sehingga orang Israel memperoleh kemenangan. Saudara, di dalam doa ada mujizat. Saya dengar kesaksian seorang rekan hamba Tuhan beberapa waktu yang lalu. Ada salah satu gerejanya yang sedang mau didirikan di pinggiran Jakarta, sudah masuk Jawa Barat. Saudara, mereka itu dapat fasilitas sosial atau fasilitas umum, fasos, fasum. Bahkan sebagian dananya juga katanya mau dibantu oleh pemerintah daerah. Tapi kemudian tempat itu nggak bisa dibangun menjadi gereja walaupun izinnya sudah keluar. Diresolusi terus oleh orang-orang yang ekstrim. Saudara-saudara, sampai akhirnya gereja nggak bisa bangun. Aduh, mereka bingung, mereka berdoa, Tuhan kenapa Engkau izinkan ini terjadi. Beberapa waktu kemudian terjadi banjir. Dan gubernur Jawa Barat melihat daerah itu, dia perhatikan banyak sekali bangunan-bangunan yang dibangun di pinggir daripada kali yang ada. Maka dia mengeluarkan satu keputusan. Semua bangunan harus mundur minimal 50 meter. Jangan terlalu dekat dengan air, apa itu kali atau danau. Nah saudara-saudara, dan karena itu semuanya digusur. Dialihkan supaya lebih aman. Termasuk rumah provokator tadi. Dan juga tempat-tempat orang lain yang tidak setuju adanya gereja. Bahkan semula gereja itu pun akan dibangun nggak terlalu jauh daripada pinggiran sungai. Jadi kalau misalnya itu sudah mulai dibangun, akan digusur juga, saudara. Tapi karena diresolusi orang, nggak jadi dibangun. Akhirnya ada solusi pemerintah dipindahkan ke pinggir jalan tol, lebih strategis. Dan tanah yang mereka dapat lebih kurang 1.200 meter persegi untuk 3 gereja. Berarti kalau dibagi rata-rata 400 meter persegi. Dan mau dibangunkan juga. Oh Tuhan itu luar biasa. Kalau kita berdoa, apa yang tampaknya buruk, Tuhan lakukan pembalikan sehingga mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Makanya hidup dalam doa. Yang kedua, hidup dalam kasih. Dan kasih itu menurut ayat yang ke-8 dan 9 nyata di dalam 2 hal ini. Yang pertama adalah dalam pengampunan. Karena ayat 8 berkata, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Menutupi dosa bukan menyembunyikan dosa, bukan kompromi dengan dosa, tapi tidak mengumbar kesalahan orang lain. Orang bisa salah, tapi kita tidak umbar, kita tidak ceritakan ke seluruh dunia tentang kesalahan orang lain. Dan saudara-saudara, kita sadar dalam masa-masa sulit, kadang-kadang terjadi gesekan antara sesama kita. Tetapi kasih dan pengampunan bagikan minyak pelumas dalam hubungan antar manusia. Sehingga akhirnya kita tidak terus bentrok, tapi kita bisa saling mengasihi dan mengampuni. Jangan suka ungkit-ungkit kesalahan masa lalu istrimu atau suamimu atau orang tuamu atau anakmu atau adik atau kakakmu. Jangan ungkit kesalahan masa lalu. Jaga hati kita, jangan diwarnai dengan kebencian, kepahitan.
tapi ampunilah orang-orang yang lain. Jangan sampai waktu Yesus datang, kita masih berantem satu dengan yang lain. Waduh, dihukum Tuhan. Tapi mari kita hidup dalam kesatuan hati, sehingga berkat Allah dicurahkan. Selain kasih nyata dalam pengampunan, itu juga harus nyata dalam pertolongan. Karena di ayat 9 dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dulu belum ada hotel, sehingga kalau orang percaya datang ke satu tempat, mereka kadang ditampung oleh jemaat lain orang percaya, karena mereka seringkali datang dalam rangka pelayanan, bersaksi, berbagi sukacita satu dengan yang lain. Di Perjanjian Lama ada kisah seorang nabi yang suka pelayanan keliling namanya Elisa. Dan waktu dia tiba di Sunem, seorang perempuan mengasihi dia dan berkata kepada suaminya, bagaimana kalau kita bangunkan kamar di loteng dan siapkan tempat tidur, siapkan juga meja, siapkan pelita, sehingga Elisa selalu mampir dan tinggal di sana. Dan orang yang punya pelayanan kasih, hospitality ini mengalami mujizat. Ketika anak perempuan Sunem itu mati, dibangkitkan oleh Tuhan melalui pelayanan Elisa. Saudara, kalau sekarang sudah banyak hotel, tapi memberi tumpangan bisa berarti kalau orang mau ke gereja nggak ada kendaraan, saudara kasih tumpangan. Habis pulang kebaktian, saudara ajak makan. Kasih berkat kepada orang yang membutuhkan. Ingat, tangan yang tertutup tidak bisa menerima berkat dari Tuhan. Tapi tangan yang terbuka, yang juga mau menolong orang lain, itu akan terima dari sumbernya. Terima kasih, terima kasih. Kita terima dari Tuhan, kita beri kepada banyak orang. Dan kasih bukan apa yang kita rasakan, tapi apa yang kita lakukan. Bukan feeling, tapi doing. Lakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Bergabunglah dalam komunitas sel yang saling memperhatikan, saling tolong-menolong, apalagi dalam masa sulit. Dan kita saling menolong tanpa mengeluh, karena kasih harus sungguh-sungguh. Yang ketiga, saudara-saudara, kita harus hidup dalam pelayanan. Ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Rupanya setiap orang percaya itu menerima karunia, talenta dari Tuhan, minimal satu. Dia adalah owner, kita adalah manajer, pengelola. Sumber dari karunia adalah Tuhan. Kita tidak bisa memegahkan diri, oh hebat nih saya bisa begini. Karena semuanya adalah titipan Tuhan yang harus digunakan di dalam pelayanan. Tuhan memberikan karunia. Penggunaan karunia yang bertanggung jawab adalah ketika kita melakukannya bagi pelayanan untuk Tuhan dan untuk sesama. Jadi layani sesuai dengan karunia. Kan gak setiap orang karunianya sama. Misalnya kalau di gereja, ada orang yang bisa main keyboard. Misalnya kalau ada 100 orang di gereja itu. Apa perlu giliran? Udah hari Minggu 1 sampai hari ke-100, 1, 2, 3, 4. Diatur aja ya, pokoknya bisa gak bisa. Pokoknya kita sama rata, sama rasa. Waduh kacau itu kebaktian. Karena mungkin yang pinter main keyboard cuma 2-3 orang, saudara-saudara. Tapi yang lain punya karunia, ngajar anak sekolah minggu. Ada karunia yang lain, melayani, membersihkan ruangan ibadah dan sebagainya. Nah, pelayanan itu ada 2 jenis menurut ayat 11a. Yang pertama adalah perkataan. Jika ada seorang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ada orang jadi berkat lewat perkataannya. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Memberikan konseling, kata-kata yang mengencourage, menguatkan orang lain. Supaya tidak pikir negatif, ngomong negatif. Tapi mengucapkan kata-kata iman. Ada orang yang bisa menjabarkan firman. Sehingga orang lain mengerti dan diberkati. Saudara, di tengah isu perang, di tengah isu resesi, banyak orang menjadi pesimis, banyak orang percaya kepada hoax. Mari kita membawa harapan, membawa kebenaran, membawa ketenangan dengan kata-kata iman kita. Tetapi yang kedua adalah pelayanan dengan perbuatan. Ayat 11b, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kita ini ada yang bisa melakukan pelayanan dengan perbuatan. Maksudnya pelayanan praktis, beresin
kursi di gereja, ngepel lantainya, ada yang jadi usher, ada yang jadi kolektan, ada yang bawa makanan mungkin dalam fellowship anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lakukan sesuatu dengan kekuatannya. Artinya bukan dengan kekuatan kita, sehingga kita tidak jenuh. Dan bagaimana supaya kita selalu disegarkan dengan kekuatan Tuhan. Seperti HP, mungkin setiap malam di-charge supaya besok sudah penuh baterainya dan kuat sampai sepanjang hari. Kita juga harus masuk ke hadirat Allah. Entah malam atau pagi hari sebelum saudara melakukan aktivitas tertentu, saudara bersekutu dengan Tuhan. Hidup dalam doa, hidup di dalam kasih, hidup di dalam pelayanan. Karena ketika kita melakukan ketiga hal ini, kita mempermuliakan nama Tuhan. Siapa di antara kita, ketika kita sadar kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita mau punya 3 komitmen ini. Pertama, komitmen untuk berdoa. Yang kedua, komitmen untuk mengasihi. Dan yang ketiga, komitmen untuk melayani. Kalau itu adalah komitmen saudara, mari taruh tanganmu di dada, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kami mau hidup di dalam doa yang memberikan ketenangan kepada kami. Kami mau hidup dalam kasih, nampak dalam pengampunan, nampak dalam pengorbanan, pertolongan bagi orang lain. Dan kami juga mau hidup dalam pelayanan, sesuai dengan karunia. Melayani dengan perkataan, melayani dengan perbuatan, dengan kekuatan Tuhan, agar Tuhan yang dipermuliakan. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, thank you buat hari ini. Kau telah hadir, Kau telah melawat setiap kami, dan juga Kau telah berbicara melalui firman-Mu. Biarkan kami tahu Tuhan, bahwa keluarga kami adalah yang terutama untuk kami layani. Biarkan kami bisa sepenuh hati mendidik anak-anak kami, mendisiplin mereka dengan penuh kasih, sehingga mereka jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarkan mereka juga mengalami Tuhan, lahir baru seperti kami semua. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, agar kami jadi orang tua yang baik untuk mereka. Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kami tahu bangsa kami ada di dalam hati-Mu Tuhan. Biarkan shalom, damai sejahtera terus ada dalam negara kami. Jauhkan dari roh-roh provokasi perpecahan. Biarkan juga pemerintahan yang ada mulai dari pusat, daerah dan juga kota. Semuanya takut akan Tuhan. Biarkan pakai anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan. Biarkan mereka gak kepengaruh sama politik yang buruk. Tetapi mereka menjadi garam dan terang. Lindungi mereka juga Tuhan. Agar tidak ada orang yang jahat berlaku untuk menyingkirkan mereka. Tetapi malaikat-malaikat Tuhan menjaga anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan. Tuhan berkati juga GBI Bethel Harapan Indah. Berkati Tuhan setiap pemimpin tempat ini. Pak Roni, Bu Neti sebagai gembala Tuhan tempat ini. Berkati, berikan hikmat kekuatan. Biar terus bisa menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan. Setiap para pelayan Tuhan, pengurus, kepala komsel Tuhan. Berikan semua hikmat dan takut akan Tuhan. Biarkan gereja kami bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan buat komplek ini, buat kota Bekasi. Sehingga banyak orang diberkati oleh kehadiran kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gembala senior kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham yang sedang melayani dimanapun Kau tempatkan Tuhan. Biarkan Kau terus sertai, berikan penjagaan ilahi, kekuatan, kesehatan. Sehingga hamba-Mu ini terus jadi berkat dimanapun dipakai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang hari ini gak hadir karena sakit. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Bahkan Roh Kudus memberikan damai sejahtera dan kekuatan sukacita. Sehingga mereka tetap berpengharapan kepada Yesus. Berikan juga saudara-saudara kami yang mungkin hari ini mengalami kesulitan ekonomi. Kami tahu Tuhan, Engkau pelihara setiap hidup anak-anak-Mu. Engkau akan menyediakan tepat pada waktunya. Biarkan kami tetap beriman, melakukan yang terbaik yang kami bisa. Sehingga Engkau memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau pulang, kami angkat tangan kami membutuhkan berkat Tuhan. Haleluya.
diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Engkau akan terus naik bukan turun, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kita sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, mari sama-sama katakan amin.